Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu mengenai gelombang. Yaitu sekarang topik berikutnya adalah gelombang bunyi. Ada beberapa subtopik yang harus kalian pahami di pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah tentang karakteristik gelombang bunyi. Kemudian, bagaimana hukum pemantulan dari gelombang bunyi. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme pendengaran yang ada pada manusia dan hewan. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah penerapan dari gelombang bunyi. Untuk mengetahui seperti apa gelombang bunyi itu, silahkan anak-anak simak dulu video yang akan Ibu berikan. Oke, di video ini tadi ada seseorang yang sedang bermain gitar. Nah, ketika gitar itu dipetik, ternyata dia menghasilkan sebuah bunyi yang bisa kita dengar. Berarti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bunyi itu bisa terdengar. Yang pertama, tadi itu ada sumber bunyi. Nah, sumber bunyi di sini berarti contohnya adalah gitar. Yang kedua, syarat bunyi bisa terdengar itu adalah adanya medium atau perantara. Yang ketiga, itu ada alat pendengar. Contohnya adalah telinga. Karakteristik dari gelombang bunyi. Yang pertama, termasuk gelombang mekanik, karena dia memerlukan medium dalam perambatannya. Dan kemudian termasuk gelombang longitudinal, artinya arah getar dengan arah lambatnya sejajar. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Yang kedua, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Semakin tinggi frekuensinya, berarti akan kedengaran semakin tinggi ya ke telinganya. Ada yang disebut sebagai peristiwa resonansi, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi yang sama. Jadi, kalau misalkan ada dua benda yang memiliki frekuensi yang sama, maka dia bisa bergetar secara bersamaan walaupun benda itu berbeda. Itu namanya adalah resonansi. Adalah contoh perambatan dari gelombang bunyi. Ini ada garpu tala. Nah, garpu tala ini adalah sumber bunyi. Ketika garpu tala ini dipukul, dia akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyinya nanti akan merambat dengan gelombang yang bentuknya longitudinal sehingga dia bisa nyampe ke telinga dan didengar oleh manusia. Kemudian ada cepat rambat gelombang bunyi. Ini ada berbagai jenis medium. Ternyata dapat kita lihat cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh mediumnya. Kayak contohnya udara. Cepat rambatnya 331. Dia paling lambat dibandingkan dengan medium yang lainnya. Artinya, semakin besar nilai kecepatannya, maka bunyi itu akan semakin cepat terdengar oleh telinga pendengarnya. Dan ada frekuensi gelombang bunyi. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah ada yang mendengar istilah ini ya. Jadi, jenis bunyi itu ada 3, ada infrasonik, audiosonik, ada ultrasonik. Oke, infrasonik ini adalah jenis bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Berarti dia bunyinya sangat-sangat rendah. Contoh hewan yang bisa mendengar dengan frekuensi ini adalah anjing misalkan ya, yaitu dia bisa mendengar bunyi infrasonik. Kemudian ada audiosonik. Nah, ini adalah jenis pendengaran normal pada manusia. Ini rentang frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Nah, telinga kita bisa mendengar dengan frekuensi di rentang segini. Kalau terlalu rendah nggak akan bisa kedengar, kalau terlalu tinggi itu akan merusak telinga. Kemudian ada ultrasonik. Nah, ini adalah jenis frekuensi tinggi yang bisa didengar oleh hewan dalam keadaan yang aman. Contohnya itu adalah kelelawar. Jadi dia bisa mendengar bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi, lebih dari 20.000 Hz. Kemudian hukum pemantulan bunyi. Ternyata bunyi itu bisa memantul dan pantulan itulah yang akan terdengar oleh manusia atau pendengar. Misalkan di sini ada jam beker sebagai sumber bunyi, kemudian dipasangkan 2 paralon. Pipa yang pertama itu nanti akan ditujukan ke tembok, pipa berikutnya dari tembok ke telinga. Ini silahkan nanti anak-anak bisa coba di rumahnya masing-masing. Kenapa tidak Ibu suruh? Karena memang ini prakteknya sebenarnya agak sulit, dia perlu berkelompok baru bisa dikerjakan ya. Tapi kalau yang penasaran silahkan boleh dicoba. Jadi kalau misalkan sumber bunyinya kita nyalakan, dia akan merambat melalui pipa. Kemudian ketika dia nyampe tembok, itu akan dipantulkan. Nah, pantulan ini yang nanti akan merambat ke telinga. Oke, ternyata dapat kita lihat arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi antara garis tengah
ke sumber bunyi dengan garis tengah ke penerima bunyi itu berada dalam suatu bidang datar. Nah, kemudian anak-anak bisa lihat di sini ada yang namanya sudut datang. Nah, sudut datang berarti sudut antara sumber bunyi dengan garis tengah. Kemudian ada sudut pantul, itu antara garis tengah dengan pendengar. Nah, ini ternyata nilainya sama. Oke, jadi kalau misalkan kita mendengar sesuatu, berarti sudut datang dengan sudut pantulnya itu besarnya sama. Oke, ini adalah dua pernyataan dari hukum pemantulan gelombang bunyi. Kemudian di dalam bunyi itu ada istilah gema dan gaung. Jadi ketika bunyi itu dipantulkan, ada yang terdengar jelas seluruhnya, ada yang terdengar sebagian. Nah, ini namanya peristiwa gema dan gaung. Kita lihat bedanya. Oke, gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Artinya, kata yang terdengarnya itu jelas semuanya, hanya dia delay dulu. Setelah kita ngomong, misalkan, beberapa detik kemudian baru terdengar pantulan. Itu gema. Nah, sementara untuk gaung, bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli. Jadi dia akan terdengar beberapa saat setelah kita berbicara, tapi hampir bersamaan, sehingga terdengarnya tidak terlalu jelas. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat ada peristiwa gema dengan gaung. Kalau misalkan gema, itu nanti terdengar bunyi halonya semuanya utuh setelah beberapa saat. Sementara untuk gaung hanya terdengar sebagian, sehingga nanti akan terdengar kurang jelas. Dan gema dengan gaung itu dipengaruhi oleh jarak. Kemudian berikutnya adalah mekanisme pendengaran. Bagaimanakah proses pendengaran yang ada pada telinga manusia? Silahkan anak-anak simak dulu videonya. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Dari video itu dapat kita lihat ternyata telinga kita itu ada berbagai macam bagiannya. Ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Jadi bagian telinga luar itu yang nanti akan menerima gelombang bunyi atau gelombang suara. Di bagian telinga tengah itu yang nanti akan menangkap getaran bunyi tersebut. Getaran itu ditangkap oleh gendang telinga, kemudian akan ditransmisikan atau disalurkan ke bagian tulang. Tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Dari tulang-tulang ini nanti getarannya akan nyampe ke dalam koklea. Nah, di dalam koklea ini nanti ada cairan. Di dalam cairan itu nanti ada rambut-rambut halus yang bisa bergetar. Ketika rambut halus di dalam koklea itu bergetar, maka itulah yang nanti akan disampaikan ke sistem saraf yang ada di otak sehingga kita bisa mendengar bunyi. Tuh, ya. Oke, kemudian proses pendengaran pada hewan. Ternyata hewan juga bisa mendengar dengan berbagai jenis frekuensi. Contohnya di sini ada kelelawar. Ya, kelelawar itu nanti dia punya kemampuan ekolokasi. Artinya dia bisa mendeteksi keberadaan benda-benda yang ada di depannya tanpa melihat. Karena seperti kita tahu bahwa kelelawar itu dia bisa bergerak dengan lancar pada keadaan yang gelap. Nah, itu karena dia punya frekuensi yang sangat tinggi. Jadi ketika kelelawar memancarkan frekuensi yang tinggi kepada suatu benda, benda itu nanti akan memantulkan frekuensi itu kembali dan akan diterima oleh kelelawar. Nanti kelelawar akan tahu, oh ternyata dalam jarak tertentu terdapat benda yang menghalanginya sehingga tidak tabrakan gitu. Dan ini juga sama terjadi pada lumba-lumba. Lumba-lumba juga sama, dia bisa mendeteksi berbagai jenis benda atau makhluk hidup yang ada di depannya dengan memancarkan gelombang bunyi. Jadi nanti gelombang bunyinya dipancarkan
kena ke objek yang ada di depannya, objek itu nanti memantulkan kembali gelombang bunyi dan terdeteksi oleh lumba-lumba. Kemudian berikutnya adalah aplikasi gelombang bunyi. Ternyata gelombang bunyi ini punya berbagai macam manfaat. Yang pertama, gelombang bunyi digunakan untuk ultrasonografi atau USG. Oke, USG ini digunakan untuk mendeteksi gambar. Jadi bunyi yang berasal dari alat ini itu akan dirubah dalam bentuk media gambar. Sehingga nanti akan terdeteksi bagaimana bentuk janin yang ada dalam rahim ibu. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, sound navigation and ranging. Ini adalah istilah sonar. Jadi sonar ini digunakan untuk mendeteksi kedalaman laut menggunakan gelombang bunyi. Tidak mungkin kita mengukur kedalaman laut menggunakan meteran gitu ya. Tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena kita tahu kedalaman laut itu sangat besar, sangat dalam gitu. Mari kita lihat contoh soal untuk menghitung kedalaman laut. Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan gelombang suara atau sistem sonar. Gelombang pulsa elektronik dipantulkan dari kapal, diterima kembali oleh penerima di kapal setelah 4 detik. Jadi ketika dia memantulkan gelombang bunyi, 4 detik kemudian baru terdengar gelombang pantulannya. Cepat lambat bunyi dalam air laut adalah 1400 meter per second. Berapakah kedalaman laut tersebut? Oke, kita lihat di sini jawab, berarti T-nya adalah 4 second. T-nya 1400 meter per second, ditanyakan adalah S. Oke, ini hubungannya dengan kecepatan, S sama dengan P dikali T. Cuman karena dia sifatnya pantulan, bolak-balik, maka berarti jaraknya itu double, sehingga harus dibagi 2. Berarti S-nya, kita lihat, P-nya 1400, dikali T-nya adalah 4, dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2, berarti 2 kali 1400, jawabannya adalah 2800 meter. Nah, ini adalah salah satu contoh manfaat dari gelombang bunyi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan untuk sisanya, boleh anak-anak cek sendiri seperti apa contoh lain dari penerapan gelombang bunyi. Nah, segitulah anak-anak penjelasan untuk kali ini. Silahkan apabila ada materi yang belum dipahami, boleh diputar kembali videonya. Habis ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti akan kita bahas di Zoom atau di Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.